Oke, di Nirwana Stable untuk praktikum. Ini kalian semua harus nonton. Nah, ini dia Nirwana Stable yang berada di Purwosari, Kota Semarang, berdiri pada tahun 2017 dan sampai saat ini sudah memiliki kuda sebanyak 35 ekor. Nah, di sini tujuan pemeliharaannya itu untuk kuda pacu atau kuda lomba. Kuda di sini dilatih setiap hari dan memiliki perawat 10 orang, pelatih 4 orang, dan memiliki 1 manajer. Nah, bisa dilihat sendiri kan ciri-ciri kuda yang baik atau kuda pacu yang baik itu seperti apa. Bisa dilihat bahunya yang kokoh, lalu badannya yang besar, yang kuat. Lalu juga memiliki karakter sifat yang tenang dan tidak kagetan. Nah, contohnya ada di kuda putih ini yang lagi dicukur bulunya, benar-benar nurut kan. Sini juga ada kuda putih yang sifatnya tenang banget. Untuk sanitasi mas, itu di sini gimana cara pembersihannya? Berapa kalinya? Kalau pembersihan kandang itu tetap tiap hari. Jadi sehari itu 2 kali. Jadi ngebersihin kotorannya, terus istilahnya ngeratain serbuknya supaya kan dia kan kalau serbuknya dia kebanyakan ke pinggir, dia tengah kosong itu kan dia kuda kalau guling-guling bisa lecet kayak gitu. Kalau kebersihan dari kuda sih ya kuda sehari tetap 2 kali, pagi sama sore itu dibersihin. Nah, selanjutnya untuk pemberian pakan nih mas. Nah, untuk kuda-kuda di sini nih pemberian pakannya itu apa aja? Apakah hijauan, apa diberi konsentrat? Kalau kita sih, kalau di kita itu istilah utamanya digantinya kita lebih utamanya itu ke konsentrat atau pelet khusus buat kuda kayak gitu. Jadi kalau hijau-hijauan itu kita cuma istilahnya buat cemilannya dia. Kalau kita karena kan kita nggak mungkin kudanya kuda-kuda aktif terus kita cuma makan hijau-hijauan doang, dia nggak ada tenaga kan. Makanya diganti makanan utamanya itu pakai pelet atau konsentrat. Kalau untuk konsentratnya sendiri itu dari mana mas? Apakah beli? Ada produksi sendiri kan? Kalau kita nyampe saat ini kita tetap masih beli karena emang konsumsi apa dari bahan-bahan jenis dan itunya pun kita belum tahu ya. Untuk ransum yang digunakan itu misal kayak dibedain nggak mas untuk kuda yang sudah besar sama kuda yang masih kecil kayak gitu? Ada 3 jenis apa pelet itu. Konsentrat itu ada haras, namanya haras itu buat kuda indukan sama pejantan bisa, terus sama yang satu lagi buat blow-blowan, jadi kuda-kuda kecil. Nah, yang kedua itu ada pital. Nah, kalau pital itu gunanya buat kuda-kuda yang kerjanya ringan, jadi standar itu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya peringan. Peringan itu dia buat kuda-kuda yang istilahnya buat jumping, loncat itu yang udah, jadi buat dia latihannya udah ekstra, udah lebih lagi kayak gitu. Untuk kandungan nutrisinya sendiri ini kuda ini berarti butuh apa? Protein lebih tinggi apa energi lebih tinggi? Yang kita milihnya itu milih pelet yang banyak energinya kayak gitu. Terus ini ngasih pakannya itu berapa kali mas? Kalau ngasih pakan kita biasanya kita 3 kali sehari. Pagi itu jam 5 kasih makan, terus jam 12 sama jam 5 itu buat konsentrat doang. Kalau hijauan kita biasanya habis ngerawat siang lah, habis ngerawat kasih paling dikit. Ntar agak banyaknya itu sebelum dia tidur sekitar jam 9 kayak gitu. Ada nggak bahan aditif kayak vitamin kayak gitu yang diberikan? Ada, kita ada, tapi kita kebanyakan kalau vitamin itu kita pakainya injek atau suntik disuntik. Kalau yang dicampur ke makanan itu kita jarang. Untuk minumnya mas? Kalau minumnya kita kalau jumlahnya sih kita nggak pakai jumlah, yang penting kita tongnya itu besar, ya, yang penting dia ada telur. Kalau perkawinan pakai IB ya? Iya, pakai IB kita perkawin. Terus kalau itu cara tahu apakah kuda ini udah birahi atau belum? Jadi si betinanya itu didekatin ke pejantan. Jadi tesnya itu cuma tes didekatin ke pejantan. Kalau dia emang lagi birahi pasti dia keluar cairan kayak gitu. Kalau ini belum ya. Cek fisiknya Ya juga dicek. Kalau IB kan dia kan sistemnya kita pakai dokter ya. Untuk kuda yang baru lahir, kalau di sini penanganannya gimana mas? Kalau itu sih nggak ada ini sih. Paling kita kalau dari pakan kita ya nambah buat ibunya. Iya, jadi ibunya
jadi nambah lebih banyak lagi karena dia kan butuh susu kan si anaknya, jadi susunya dia harus tetap lancar kan. Kalau dia susunya kurang itu pengaruh juga ke anak. Untuk yang melahirkan, penanganan untuk kuda yang melahirkannya di sini mas? Kalau kita sih biasanya, karena kan kalau kuda itu kan yang penting itu kita ditungguin, jadi dia biasanya tetap dia keluar sendiri kayak gitu. Paling kita cuma jaga-jaga, cuma begitu kalau udah kelihatan si bayinya itu, kita paling ngebantu ngebukain si kantung janinnya aja, plasetanya. Penyakit-penyakit yang banyak di sini kayak apa? Mungkin koreng atau kulit kudanya? Ya pertama kita biasanya kebanyakan ini gatal-gatal jamur kayak gitu. Jamur, keduanya paling kalau musim pas lagi gini itu demam. Itu gara-gara apa mas? Kalau demam itu biasanya gara-gara cuaca. Jadi pergantian cuaca, dia awalnya dingin langsung panas, kalau enggak misalnya paginya siangnya panas, malamnya dingin, nah itu bisa juga kuda lebih agak pasti demam kayak gitu. Kalau jamur itu biasanya dari kelembaban serbuk ini di kandang kayak gitu. Penanganannya gimana kalau jamur? Kalau jamur sih kita biasanya pakai kayak salep oles gitu doang sih. Demam? Kalau demam kita biasanya ya tetap masuk infus, ntar sama vitamin masuk ke infus langsung.